Malas itu nggak ada teori hitam di atas putih. Nggak ada hitam di atas putih. Semua dari ini. Kalau malas bisa dilawan, jalan. Karena kita bukan Superman. Oh iya. Kalau kita mau buka usaha A, B, C, D, ya kita harus punya orang-orang yang komitmen, yang jujur. Ya kita tinggal manage aja. Kalau mau jadi bos beneran, ya itu usaha jalan, bisa jalan-jalan. Itu bener. Halo, jumpa lagi dengan saya Hadi Suprapto, pemimpin redaksi Haluan Media, harianhaluan.com salah satunya. Dan kali ini kita kedatangan tamu dari Padang, seorang pengusaha dan juga politikus. Muda, pasti muda. Namanya Musyarif Agil Ghazali dengan panggilan Age. Halo Bang Age. Halo. Sehat Ya. Bang? Hah? Sehat. Alhamdulillah sehat. Tadi dikoreksi sedikit. Musyarif Agil Ghazali. Gozan. Oh, Ghazali. saya Ghazali ya. Pakai NY. Pakai NY ya. Panggilannya AG. Musyarif Agil Agil Ghazali. Ghazali. Ya. Tadi saya bilang Ghazali. Ya. Paham. Menarik ini kita ngobrol-ngobrol. Ini kan tahun politik. Ya. Tahun politik dan hampir semuanya kita arahnya arah 2024. Kabar-kabarnya mau ini ya, mau masuk politik juga, Ya. Pak. Ya. Saya panggil abang atau AG aja. Age? Bang AG juga boleh. Bang AG. Apa udah? Udah juga boleh. Mau maju jadi udah ya. Abang aja ya. Ya. Bang Age. Udah Bang. Ya, jadi insya Allah itu saya mau maju di 2024. Jadi terjun di politik itu udah dari tahun 2020 sebetulnya. 2020. Di Partai Gerindra. Jadi kemarin saya sudah mendaftarkan di KPU calon legislatif DPRD Provinsi Sumbar, Dapil 2. DPRD Sumbar ya? Provinsi Sumbar, Dapil Provinsi 2. Sumbar. Okay. Cakupan Kabupaten Padang Pariaman dan Kota Pariaman. Nah, jadi insya Allah lagi nunggu DCT bulan depan. Oktober ya? September. Oh September. Akhir Oktober udah mulai resmi. Kampanyenya Oktober. Oke. Gitu. Ini dari Gerindra. Dari Gerindra. Kenapa pilih Gerindra? Karena memang saya dari 2018 itu dukung Prabowo. Oh. Waktu Pilpres 2019, dari 2018 saya udah mulai dukung Prabowo itu dari 2018-nya. Terus kita masih bareng terus. Kebetulan ada ketua umum saya Bang Andre, saya udah kenal dekat. Nah, jadi saya gabung di Gerindra Provinsi Sumbar, DPD, wilayah DPW ya, wakil ketua umum Provinsi Sumbar. Jadi lebih ke Prabowo-nya berarti. Prabowo dan ini apa? Arah pemikirannya, ketegasannya, arah pemikirannya dan konsep yang dipunya Prabowo yang saya kagumi dari apa itu? Dulu. Ya mulai dari ketegasannya, leadershipnya, ya dia bisa mengarahkan, khususnya waktu dulu dia masih di TNI. Nah, itu kan semua target-target program itu sukses dia bawa, dia pegang. Yang dulu zamannya masih ada penculikan di Papua, kan sukses dia membawa kembali ya, betul. Media-media yang disandra di Papua tahun 97 kalau nggak salah. Betul. Mapen Duma juga kan. Itu. Jadi banyaklah riwayat-riwayat dia yang saya kagumi dari dia muda. Semangatnya juga saya kagumi juga. Kan Anda ini kan pengusaha kan ya? Ya. Pengusaha. Apa menariknya politik tiba-tiba? Kan udah enak tuh jadi pengusaha, banyak duit. Kesan bisa jalan ke sana kau sini. Ya kan bisa jalan ke sana bebas. Benar. Waktu juga bebas. Betul. Ini tiba-tiba mau masuk politik. Apa yang melatar belakangi?
Jadi kalau saya nggak naif ya. Masuk politik itu juga pasti di satu sisi kita harus berkontribusi yang lebih untuk masyarakat. Karena usaha saya udah alhamdulillah bisa dikatakan sukses alhamdulillah dan bisa semi autopilot kayak gitu kan. Jadi saya terjun di politik ini juga pengen berkontribusi lebih khususnya di kampung saya sendiri. Karena orang tua saya itu asli dari Pariaman. Mertua saya Pariaman. Oh gitu. Semua mertua yang laki yang perempuan itu Pariaman. Istri saya pun udah pasti jadi keturunan Pariaman juga. Nah jadi saya ingin mencoba kontribusi lebih. Balik kampung. Balik kampung. Minta izin dari warga sekitar untuk mendukung saya nanti. Insya Allah saya akan bawa program-program khususnya di ekonomi, pendidikan, agar pendidikan dan ekonomi di kampung itu lebih maju lagi. Karena kan saya juga banyak berorganisasi di HIPMI, di Kadin, banyak koneksi relasi. Mungkin kalaupun nanti insya Allah saya diamanahkan untuk dapat tanggung jawab di legislatif DPRD Provinsi Sumbar, ya, mungkin saya bisa bawa program saya itu dengan koneksi-koneksi saya yang di Jakarta, mungkin entah investor yang masuk di kampung saya. Jadi seperti itu. Jadi kontribusi lebih. Kalau sebelumnya kan kita berkontribusi, mohon maaf ya, bukannya saya mau umbar, zakat lah contoh. Zakat sama karyawan ya. Zakat kan saya setiap tahun, keluarga besar tuh setiap tahun pasti zakat itu di kampung, entah di Jakarta. Jadi setiap tahun kita zakat ke kampung, kasih uang, bagi-bagi. Cuman sebatas itu. Ya. Cuman kalau kita dikasih kekuasaan, dikasih power lebih. Betul. Bukan hanya materi yang kita kasihkan. Bukan hanya zakat ya. Bukan hanya zakat, cuman program, kontribusi yang lebih lah, pendidikan, ekonomi, apa kebutuhan di kampung yang bisa kita support. Nah, dan dari kekuasaan itu kan kita bisa membawa banyak manfaat buat masyarakat, khususnya di kampung saya sendiri di Dapil. Soal ekonomi ini kan terkait orang-orang di daerah. Anda itu kan sudah banyak berkecimpung di dunia bisnis lah ya, jadi tahu seluk-beluknya masalah apa yang dihadapi ketika orang-orang mau memulai bisnis. Nah, rencana apa sih yang akan Bang Age bawa untuk kemajuan UKM di sana? UKM itu saya kan basic di HIPMI, ada Kadin juga. Jadi mungkin saya akan bawa teman saya yang di HIPMI, khususnya di Sumbar, ada ketua umum kan Brian, saya juga cukup dekat. Mungkin saya akan bareng juga nanti kan. Jadi kalaupun insya Allah nanti duduk, ada program apa yang saya bisa bawa, saya berkoordinasi dengan HIPMI-nya juga, dengan Kadinnya juga. Jadi program-program UMKM itu kan sekarang banyak generasi TikTok ya, di TikTok. Buka satu seperti di Jakarta itu kan ada Postblok. Ya. Postblok. Jadi di Pariaman itu memang kekurangan tempat untuk nongkrong saya lihat. Oke. Jadi anak-anak muda di kampung di Pariaman itu kan sekarang ada yang main e-sport, ya kan? Ada yang suka nongkrong. Jadi kita buka satu tempat wilayah, mungkin kita buka kafe-kafe yang instagramable, yang bisa diposting. Nah, jadi di situ kan bisa menggairahkan ekonomi juga UMKM. Entah makanan, restoran, itu contoh kecil aja. Jadi kita buka mungkin 2.000 meter persegi. Bekerja sama mungkin dengan Pemda, HIPMI masuk di situ, ada Kadin juga. Kita saring semua pengusaha-pengusaha yang ingin membuka tempat usahanya. Kita bikin juga mungkin live musik. Mungkin sepedaan pagi, ya kan, buka tempat biar tempat berkumpul lah, olahraga juga. Jadi plus yang kedua itu adalah investor, karena di Sumbar itu kan pertanian ya, ada pertanian, betul. Perikanan. Kalau tambang kalau saya lihat tidak ada. Mungkin pertanian itu yang kita butuh percepatannya dengan investor masuk, mungkin buka lahan, investor masuk, lahannya lahan warga sekitar, cuman dikelola oleh operator dari luar.
dibelikan permodalan, nanti bagi hasil. Itu contoh konkret. Mirip plasma itu Ya, plasma. nanti entah itu daging dibawa ke luar daerah, wilayah Sumsel mungkin atau Jakarta sekalian. Yang kedua di perikanan. Itu garis pantai Pariaman tuh panjang itu. Ya. Kalau memang kita bisa dapat ilmu dari investor yang khususnya di Jawa yang lebih perusahaan besar lah, kita bawa ke Sumbar, entah buka cold storage, bisa juga cold storage karena di situ ada banyak tambak udang kan. Betul. Banyak tambak udang, ada perikanan. Anda salah satu pemain. Ya. Ya betul. Jadi penangkapan ikan, ya, tambak udang, buka cold storage. Jadi banyak opportunity yang bisa dikerjakan. Ada rencana pendampingan buat pemuda-pemuda yang mau usaha baru di sana selain membawa investor terutama ya. Untuk pendampingan pasti, karena pendampingan itu kita kan ada beberapa teman yang tadi saya sebutkan di HIPMI, itu kita bisa buka pendampingan seminar contohnya. Pendidikan ini kan lebih pendidikan. Betul, edukasi. Karena dari edukasi pendidikan itu kan dari hulunya pendidikan, hilirnya kan mencari uang. Betul. Setinggi apapun pendidikan, ujung-ujungnya duit UUD pasti mencari keuntungan. Ya. Nah, di bidang UMKM kita akan pendampingan. Kita bawa misalnya ada perbankan yang program-programnya bisa untuk anak-anak muda buka usaha mikro. Kita bawa juga investor mungkin dari non perbankan. Pinjaman modal dengan yang lebih mudah lah, lebih soft lagi dari perbankan. Nah, di situ kita bisa tawarkan, lalu kita buat pendampingan, misalnya mau buka apa nih sekarang di sana yang lagi hits, entah coffee shop mungkin kan, entah ada buat kerajinan tangan atau tadi sebagai trader, mungkin ada bawang yang habis panen. Dia tahu mau dilempar kemana, ke perusahaan mana, ya kita buka jalur ke sana. Nah, jadi kita tetap ada pendampingan, terutamanya hulunya adalah pendidikan dulu. Dari pendidikan, pendampingan, baru praktek di lapangan. Ini kan menjelang kampanye pasti udah sering lah ya turun ke lapangan ya. Ada masalah apa sebenarnya kalau ada gap apa antara masyarakat di sana, terutama untuk ekonomi ya, untuk ekonomi antara di daerah sama yang di pusat. Jadi gap yang di Pariaman khususnya itu kalau boleh jujur memang sekarang karena di sana nggak ada kantor, nggak sebanyak di kota-kota lain ya. Di sana itu kan lebih ke daerah pertanian ya. Jadi memang banyak pekerja-pekerja yang tidak terdaftar mungkin juga banyak yang nganggur. Jadi banyak orang di daerah itu lulus SMA, dia itu atau lulus kuliah, dia merantau. Banyak sekali itu terjadi, khususnya saya merantau. Jadi merantau, dia tidak punya pekerjaan tetap, makanya dia merantau. Nah, untuk yang ada sekarang di sana, gapnya itu adalah ekonomi, kesenjangan ekonomi. Jujur boleh dikatakan itu kesenjangan ekonomi. Nah, kita akan mendorong bagaimana anak-anak muda tadi kreatif. Jadi setelah dia lulus tidak menjadi beban. Dia punya kontribusi untuk daerahnya dia, bagaimana memajukan daerah untuk dapat ekonomi ini berjalan dengan stabil ya. Caranya tadi kita buka peluang-peluang. Jadi memang harus kita yang buka jalur. Buka ini. Entah itu ada pekerjaan pembangunan di mana, kita bawa nanti orang-orang tersebut kita ajarkan untuk membuat PT kontraktor mungkin kan. Pekerjaan di wilayah daerah itu. Jadi pekerjaan di wilayah di Pariaman itu tidak dilempar ke orang luar. Tetap orang-orang di Pariaman, pekerjanya dari orang Pariaman, yang punya PT dari orang Pariaman, dia yang mengerjakan jalan, trotoar, membangun perumahan, membangun sekolah,
Jadi banyak pekerjaan-pekerjaan belanja daerah itu dikerjakan oleh orang Pariaman sendiri. Biar uangnya muter di situ. Muter di situ. Plus kita bawa tadi investor dari luar ke Pariaman agar muter lagi uangnya di sana. Jadi itu contoh konkret, sedikit contoh lah nanti untuk kontribusi di sana. Oke. Gitu. Ini memang menarik. Tapi kalau ini kan ngomong ke depan ya, ngomong politik. Ya. Ini usia Bang Ade masih sangat muda ya. Saya 30, usia 33 mau jalan 34. 33. Ini 33 kalau saya lihat CV kayaknya usahanya udah malang melintang. Banyak banget ya. Mulai usaha usia berapa mulai usaha? Selain dari keluarga ya. Ya. Basic saya itu keluarga pengusaha. Oke. Saya mulai usaha itu 2014. Oke, Pak. Sorry saya potong. Basic keluarga basic keluarga pengusaha. Ada yang di politik? Enggak ada. Keluarga? Enggak ada politik. Kenapa Bapak ngizinin? Bapak ngizinin. Ya orang tua ya. Orang tua dan istri mengizinkan. Ya. Ada syarat nggak? Syarat dan ketentuan berlaku nggak? Enggak sih. Lama nggak izinnya? Lama nggak izinnya? Izinnya enggak sebentar lah. Tapi sempat takut juga. Sempet ya pasti ada. Sempat ada takut, apalagi dengan istri kan kita harus izin juga dengan istri orang tua. Oh juga. iya. Keluarga istri ada yang ada yang politikus. Enggak ada juga. Ada juga. Ini benar-benar pure dari saya pribadi yang ini buka jalur baru berarti. Untuk keturunan, untuk sebuah keluarga ya. Iya. Itu kan pasti nggak mudah itu meyakinkan mereka bahwa pasti. Saya akan baik-baik saja ketika masuk politik. Iya. Bagi seorang pengusaha mungkin saya sih mungkin masuk politik juga ini ya sebuah langkah yang perlu dipertimbangkan, itu kan pasti kan. Yeah. Tapi waktu izin aman semua. Semua aman alhamdulillah. Jadi kita minta izinnya tidak hanya minta izin, jadi kita buat seperti gambaran. Proposal betul. Proposal. Jadi bagaimana usaha kita. Oke. Setelah kita terjun politik. Oke. Pasti kan ada diskusi. Ada slide. Ada slide. Nah, jadi apa yang akan dilakukan dalam hal politik ini sebelum dan nanti jika diamanahkan. Nah, jadi ya semua dibahas benar-benar detail dengan berbagai pertimbangan. Iya, tidak hanya sehari, berminggu-minggu. Bapak masih sehat kan, orang tua kan? Alhamdulillah. Bapak ibu masih sehat, alhamdulillah. Otomatis kan masih ini kan. Wah ini mantau terus. Ya nggak mudah soalnya. Iya. Nggak mudah soalnya. Nggak mudah pasti. Memang inilah, ini pasti kecuali memang yang kalau dari awal memang orang tuanya memang sudah pengusaha dan politikus itu mungkin akan tahu dia. Iya, tapi kalau bagaimana di lapangannya. Misalnya pengusaha terus tiba-tiba ada yang nyeleneh, dalam tanda kutip nyeleneh loh. Iya. Karena kan bukan lapangan mereka. Nah, betul. Bukan wilayah tempurnya orang tua ini sebetulnya politik ini. Betul. Jadi kita perlu kasih gambaran tadi, gambaran bahwa usaha itu kita pas terjun politik itu seperti apa. Karena kan nggak mungkin politik kita fokuskan, usaha kita dapur ini harus dibenahi juga, nggak mungkin. Nggak ada di dunia ini usaha autopilot 100%, nggak ada autopilot. Ya, sepakat. Nggak ada. Jadi ya kita harus punya komitmen, integritas, komitmen, konsistensi itu penting. Karena kalau cuman hanya terjun aja nggak punya komitmen, konsistensi yang baik, ya semua bisa terjun politik, usaha bubar, ya kan? Nah, jadi bagusnya usahanya itu dibuat settle, betul, baru terjun. Buat modal politik. Jadi kita punya modal sendiri untuk terjun ke politik. Ya, jadi itu yang saya pahami pribadi, bukan saya mengajari orang, saya sok tahu enggak. Cuman kalau saya pribadi harus disetelkan dulu dapur ekonomi. kita,
ekonomi. Kalau sudah siap baru kita masuk ke politik gitu. Sorry, tadi yang kepotongan Bapak seorang pengusaha. Mohon Ibu juga. Dilanjutkan. Usaha emas ya? Ya. Basic pengusaha dari keluarga itu emas dan berlian. Weh. Dari tahun 90-an. Dari tahun 90-an. 90-an berarti emas masih 100 ribuan kali ya? Kurang mungkin. Kurang. Kurang Iya, betul. Ya kurang ya. Ya masih mungkin 20.000 sekarang. Iya, betul. Sekarang udah 1 juta LM hampir. Ya. Jadi kalau misalnya ada emas modalnya 1 kilo atau 5 kilo, dibiarkan saja modalnya sebenarnya udah untung. Wah iya, investasi jangka panjang tuh Mas. Iya. Jangka panjang. Modalnya ditaruh, gak usah diputerin aja sudah untung. Udah untung. Karena liquid yang paling cepat tuh emas. Ya. Investasi jangka panjang. Kalau kita butuh uang, cepat. Hari ini mau diliquidkan bisa. Iya betul. Beda dengan aset. Betul. Aset tanah, bangunan, apartemen, rumah itu lama. Bisa bulan, tahun. Kalau emas pasti cepat. Makanya investasi paling aman, paling cepat emas. Cuman memang kenaikannya tidak secepat yang investasi lain. Betul. Resikonya paling rendah. Paling rendah. Dari dulu tahun 90 paling 20 ribuan per gram. Sekarang sudah hampir 1 juta LM. Pasti naik. Walaupun fluktuasi pasti naik trennya. Trennya naik. Inflasi kan ngikutin. Ini ngalor ngidul kan. Terus dari orang tua murni emas dan perhiasan atau ada bisnis lain? Enggak, cuman itu aja dari dulu. Dari kakek sebetulnya. Dari kakek. Kakek saya turun ke orang tua. Om-omnya juga. Om tante saya. Jadi kalau udah ke Melawi udah saudara semua itu. Iya. Satu kampung malah. Bukan om tante kandung pun masih satu kampung banyak. Jadi banyak orang rantau di Pariaman tuh punya toko emas kebanyakan. Saya beli cincin kawin di sana juga. Oh, jangan-jangan beli toko saya. Nanti bisa dapat kode promo khusus nanti. Buat kawin lagi. Nah. Karena nanti istri marah. Ditonton ini. Sorry. Nah, terus kemudian memulai usaha sendiri usia berapa? 24 tahun. 24 tahun. Bikin apa? Properti. Mas juga? Enggak, properti, perumahan. Nah, aneh lagi nih. Oke, bikin properti. Ya, jadi bikin properti 2014 mulai itu dari lahan 6 ribuan meter. 6.000 meter. Dapat 46 unit. 6.000 di mana itu? Di proyek Cibinong. Pertamanya? Ya, Kabupaten Bogor. Oh, di Cibinong. Saya rumah dekat situ. Oh, dekat ya, dekat dari GDC. Apa namanya? Cibinong Green Park. Oh, Cibinong Green Park. Ya, 46 unit, alhamdulillah udah sold out semua. Oh. Selama 2 tahun. Ya. Dari situ berkembang, buka proyek 2, 3, 4, sekarang ke-5. Alhamdulillah berjalan terus sampai sekarang. Masih di sekitar situ? Masih di sekitar Depok, Bogor. Oh, saya di Cilodong. Dekat itu, Kostrad. Dekat Kostrad. Enggak, Kalimulia, jadi dekat GDC. Ya, dekat banget. Tembusannya GDC, Kalimulia. Di situ. Gak jauh lagi ada Bojong Gede. Oh. Nah, saya ada proyeknya di Bojong Gede, dekat stasiun Bojong Gede. Di situ juga ada 42 unit. Ada ruko juga. Jadi total sekarang sudah bangun berapa unit? Kalau ditotalin unit itu ada hampir 400 unit. 400 unit ya. 5 project. 5 project ke-5 baru mulai. Dan harganya kalau di situ pasti sudah di atas 700-an, 500. Iya. Di atas 500. Ada yang di atas 500, ada yang di bawah 500, ya variasi. Tergantung luas kafling, tergantung wilayah. Atau ada yang lebih dari 1M52? Ada, cuman itu kalau di hook. Kan di hook kafling lebih besar pasti. Tergantung kaflingnya lebih besar. Kalau kaflingnya standar di bawah 1M. Itu kita menawarkan KPR inden ke customer. Jadi kita buka lahan, kita tidak bangun ready stock. Oke. Begitu jadi udah akad? Akad baru bangun. Oh. Jadi modal kita itu
dari awal itu buka lahan, cut and fill, bangun main gate, bangun rumah contoh. Dari rumah contoh itu bangun kantor. Nah kita jual gambar. Sambil progres kita bangun jalan, bangun kantin, bangun gorong-gorong. Nah seperti itu. Jadi ya alhamdulillahnya ini saya buka rahasia, alhamdulillah tidak ada satu peser pun saya minjam uang bank. Wah, modal sendiri. Keren nih. Dari proyek pertama sampai ke proyek kelima 1% pun tidak ada pinjaman bank. Nah, jadi sudah diteleponin bank berkali-kali dong. Udah ditawarkan, udah sering. Oh, jadi bahkan COVID pun saya alhamdulillah melewati kesulitan COVID pun alhamdulillah tidak ada hambatan. Hambatannya ada bayar gaji aja. Wajar lah itu. Ya itu. Gaji itu wajib harus dibayarkan. COVID kan pasti pemasaran kita drop, penjualan drop, semua drop. Cuman gaji harus jalan, mau nggak mau. Di situ kesulitannya cuman. Kalau kita pinjam uang bank, 2 kali udah gaji jatuh tertimpa tangga, bayar bunga, bank nggak mau tahu soal itu. Ada relaksasi juga sama. Paling cuma 2 bulan 3 bulan, COVID 3 tahun. Nah itu dari pertama masuk ke properti. Properti, kemudian ngerambah lagi tadi udang ya. Tambak udang. Semuanya nggak ada bisnis orang tuanya yang kayak gitu. Sama sekali nggak ada ya. Gak ada. Benar-benar berani juga. Ya. Kita nggak ada basic teknik sipil. Saya kan bukan lulusan teknik sipil. Saya lulusan marketing. S1 saya business with marketing. S2 saya manajemen, international management. International business management IBM. Nah, jadi nggak ada basic itu. Jadi kita kalau buka usaha bukan berarti kita harus lulusan major itu. Yang penting kita tahu gambaran komprehensifnya sama mental. Orang yang ahli di bidang-bidang tersebut yang kita pekerjakan. Kita yang mempekerjakan dia. Cuman kita tahu seluk-beluknya. Teknisnya biar dia mikirin. Dia digaji untuk itu. Iya, betul. Kita leadernya. Presiden kan bukan ahli ekonomi. Betul. Cuman dia bisa memimpin menteri keuangan. Bukan ahli militer juga. Iya. Pak Prabowo nih. Leadership. Tapi kan presiden sekarang. Presiden nanti. Insya Allah 2024 terpilih. Jadi sekarang usahanya udah pertanian. Tadi perumahan. Kemudian ke peternakan, tambak, peternakan, ada kos-kosan juga. Sapi ya. Kos-kosan. Wah, udah ini ya. Ya. Alhamdulillah. Berjalan semua alhamdulillah. Ya. Oke. Saya mau minta satu pesan untuk anak-anak muda, terutama anak-anak muda di Pariaman, di Sumbar lah ya. Di Sumbar. Silahkan di kamera ini. Oh ya. Jadi pesan saya untuk anak-anak muda di Sumbar khususnya, kalau kita ingin sukses di bidang manapun, pertama jangan lupa itu pendidikan. Pendidikan itu penting. Pendidikan, berdoa, konsisten itu penting juga. Jangan sampai itu 1, 2 bulan, 3 bulan nyerah udah. Jangan sampai buka usaha satu udah berhasil, buka usaha baru lagi, cuman membuat usaha yang awal ini jadi nggak fokus. Fokus dulu satu usaha, baru kita buka usaha yang lain. Konsisten itu penting, komitmen, integritas, jujur. Jujur itu nomor satu. Kalau sudah kita jujur, pasti kita dipakai dimanapun berada. Mau kita pekerja, mau kita pengusaha, itu jujur, konsisten, komitmen, integritas. Jadi saran saya, pesan saya, terus berjuang, terus semangat. Yang penting sekolah selesai, SMA atau kuliah kah, entah setelah lulus mau bekerja, PNS atau menjadi wira swasta, semua harus konsisten, harus punya komitmen. Itu yang paling penting. Karena kalau nggak konsisten, pasti
gagal. Konsistensi itu penting. Ini contoh aja konsistensi. Kita punya, ini nggak mungkin lucu ya. Kita punya Instagram pribadi. Oke, tapi nggak konsisten. Kalau nggak konsisten, followernya pasti nggak banyak. Kalau konten-kontennya nggak bagus, pasti nggak ada yang follow, nggak ada yang like. Makanya konsisten itu penting, bukan hanya di Instagram aja. Cuman di usaha, di bidang apapun harus konsisten. Konsisten itu penting. Kalau saya konsisten. Saya ada cerita menarik sebenarnya soal konsisten. Saya konsisten itu kan sebenarnya kalau di Islam itu kan istiqomah ya. Istiqomah. Jadi di dunia penulisan saat ini di haluan harianhaluan.com itu sebagian besar traffic itu berasal dari Google. Distribusinya dari Google. Yeah. Jadi dia distributor konten paling gede saat ini. Yang unik adalah itu dia paham betul kekonsistenan kita, kekonsistenan media itu bahkan sampai ke autornya, penulisnya. Jadi kalau misalnya saya Hadi Suprapto, kemudian saya jarang nulis, ketika saya sesekali nulis di haluan, jangan pernah harap saya dapat pembaca banyak. Karena Google tahu kamu tidak istiqomah. Tapi untuk orang-orang yang dia rajin setiap hari nulis ini, dia tahu, orang ini kompeten. Orang ini kompeten. Akhirnya sama Google dipromot di mana-mana. Pasti. Dan tidak cuma konsisten menulis, sampai konsisten ke detail yang dia tulis. Misalnya saya biasa nulis artis, tiba-tiba saya nulis bisnis, nggak akan pernah saya dapat traffic. Walaupun saya udah konsisten ya. Ya karena berubah-ubah. Ya karena saya sudah konsisten menulis, tapi temanya nggak konsisten. Itu dia kayak gitu. Saya selalu nulis politik, tiba-tiba saya nulis hiburan, nggak akan bisa. Betul. Makanya saya bilang ini agama Google. Itu juga kenal istiqomah. Nah, algoritma Google berarti paham tuh dengan konsistensi. Memang betul, konsisten itu penting karena kalau konsisten kan itu bisa jadi branding kita. Oh, dia konsisten. Kalau saya berbisnis sama dia, pasti bagus bisnisnya. Jadi kalau kita mau ngajak orang bisnis, pasti lihat kita dulu. Siapa sih dia? Mau masukin duit ke kita sebagai investor, pasti dia lihat dulu, ini orang konsisten gak? Gimana profiling dia? Pasti kan lihat semua. Tips dong bangun konsisten itu gimana? Pasti sebagai manusia pasti ada kadang-kadang malas, kadang-kadang apa. Itu pasti. Itu gimana bangun dari usia 24 loh ya. Usia 24 itu orang-orang lain masih bermain-main. Ya banyak teman saya nongkrong. Nah ini 24 udah ngerti duit, nggak cuma ngerti tapi udah menjalankan dan sudah konsisten. Tipsnya gimana itu? Saya pribadi tips yang saya rasakan ya, saya nggak munafik, nggak naif juga. Umur 24 tuh saya masih banyak main juga. Cuman main itu harus dibarengi juga dengan keseriusan. Karena kalau udah satu kali kita nyemplung dapat duit, tahu rasanya dapat duit nih. Ketagihan. Puluhan juta, ratusan juta di tabungan kan. Kan pasti ketagihan. Kita punya imajinasi, wah saya nanti mau beli rumah, mau beli motor, mau beli mobil, mau berkeluarga. Saya udah punya income yang settle, yang bagus. Dan kita harus membayangkan juga, kalau kita nggak konsisten, kita lihat ke bawah teman-teman kita atau siapapun orang, biar bisa berkaca kita mau seperti apa, mau seperti orang ini, apa mau seperti sekarang. Yang kedua, jangan lupa kita juga harus punya mentor, harus punya idola. Kita mau mengidolakan sama Warren Buffett kah? Ya kan, Pak Prabowo kan, saya Pak Prabowo nih, saya mengidolakan dia konsistensinya dari dulu sampai sekarang konsisten. Usahanya juga jalan ya. Nah, misalnya Bill Gates mungkin, ya kan. Elon Musk dulu dia naik turun sekarang udah jadi orang terkaya. Jadi kita harus lihat role model dia dulu seperti apa. Kalau kita nggak punya role model, kita nggak punya pegangan.
Kita harus punya role model, harus punya konsistensi. Main tuh pastilah semua main. Saya aja sekarang masih main. Iya, tapi kan sudah ini apa namanya, mainnya kan nggak nongkrong yang habisin duit. Ya nongkrong habisin duit, tapi sudah ada pendapatan lain yang bisa mengcover nongkrongnya itu. Kalau malas itu pasti semua orang punya malas. Saya pun pasti punya malas, cuman harus dilawan. Nggak ada teorinya harus begini. Teori dari sendiri harus dilawan. Malas itu nggak ada teori hitam di atas putih. Nggak ada hitam di atas putih. Semua dari ini. Kalau malas bisa dilawan, jalan. Konsistensi itu yang tadi saya ceritain pasti jalan. Komitmen jalan, semua jalan. Jadi konsisten, komitmen, jujur itu wajib. Jujur itu wajib. Mau kita pengusaha, owner pun harus jujur. Kalau kita jujur kan anak buah kita juga akan mengikuti. Kalau kita jujur, berapa profit? Profit sekian. Kita kasih dia pembagian fee bagi hasil. Jadi bukan hanya gaji aja. Kalau gaji bonus aja bonus, biar dia punya sense of belonging betul. Ke perusahaan. Oh, perusahaan saya maju. Kalau perusahaan saya maju pasti saya maju. Bonus, bahkan bonus bisa lebih besar daripada gaji saya kasih ke perusahaan, nggak masalah. Yang penting dia jujur. Dia bisa, nggak ada saya pun usaha jalan. Karena kita bukan Superman. Kalau kita mau buka usaha A, B, C, D, ya kita harus punya orang-orang yang komitmen, yang jujur. Ya kita tinggal manage aja. Sistem jalan, pemiliknya jalan-jalan. Ya, itu nilai plus tuh, benar. Kalau mau jadi bos beneran, ya itu usaha jalan, bisa jalan-jalan. Oke, semoga sukses di 2024. Amin. Tarung mulai besok lah ya. Mulai akhir September. Iya. Semoga sukses. Amin. Saya sangat bangga, kami bangga. Jadi masuk politik dengan modal yang sudah kuat secara ekonomi. Sekali lagi pesan, jangan sampai korupsi. Karena kalau korupsi betul. Sakit itu pembayar pajak. Itu yang saya rasakan juga. Oke, sampai jumpa lagi. Ya. Kawan-kawan, terima kasih. Masih.